Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Rintawati dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Akan menampilkan sebuah video yang berjudul tentang perkembangan Islam di Indonesia. Ini adalah salah satu wilayah yang luas yang ada di muka bumi. Bahkan jika mau dihitung dengan jari, jumlah pulaunya sangat banyak sekali. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Pun demikian pula dengan Malaka, masih menjadi bagian dari Indonesia hingga saat ini. Malaka juga mempunyai kisah tersendiri seperti apa agama Islam masuk ke wilayahnya. Perkembangan Islam di Indonesia memunculkan beberapa teori, antara lain teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Namun ada juga teori lain tentang perkembangan Islam di Indonesia. Secara umum, perkembangan Islam di Indonesia, baik dalam maupun luar tradisi, terjadi setelah bangsa Indonesia bergaul dengan berbagai bangsa yang ditandai dengan terjadinya hubungan dagang antara kawasan Nusantara dan tetangganya, baik di Asia Utara, Asia Selatan, maupun negeri Arab. Di Gujarat yang berasal dari India, kabarnya Islam dibawa para pedagang Muslim sekitar abad ke-13 Masehi. Islam masuk ke wilayah Indonesia dan lama-kelamaan menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Sebelum mengenal adanya sebuah agama, penduduk yang tinggal di tanah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, atau biasa dikatakan belum percaya akan adanya Tuhan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, Nusantara mulai didatangi oleh ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori Gujarat ini pertama kali dicetuskan atau ditemukan oleh seorang sarjana yang bernama J. Vigenavel pada abad ke-19. Ia adalah seorang sarjana yang berasal dari Universitas Leiden, Belanda. Teori Mekah, teori yang satu ini mengungkapkan kalau awal masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim asal Arab. Jalur masuknya Islam di Indonesia melalui teori Arab menjadi antitesis untuk teori sebelumnya, yakni teori Gujarat. Teori yang kemudian disebut sebagai teori Mekah ini berargumentasi bahwa Islam yang masuk ke Nusantara berasal langsung dari Arab Saudi. Untuk teori Persia, ini sendiri kabarnya tidak jauh dengan teori di atas. Lagi-lagi, para pedagang sangat penting. Namun, untuk teori Persia, para pedagangnya sebenarnya bertujuan ke teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk di Indonesia antara abad ke-7 ke 13 Masehi. Bagaimana perkembangan agama Islam di Indonesia? Secara umum, masuknya Indonesia melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan akulturasi budaya. Jalur perdagangan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga ke-11 Masehi, disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra, Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. 2. Jalur pernikahan, Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan. Jalur pernikahan ini ditempuh para ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13 Masehi. Para saudagar Muslim dari Gujarat, Arab, Benggala, dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Dibentuk oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. 4. Jalur akulturasi budaya. Agama Islam tak luput dari peran akulturasi budaya yang dilakukan oleh para dai. Hal ini terjadi sekitar abad ke-12 hingga ke-11 Masehi.